Apolos dengan keras menyangkal orang-orang Yahudi di depan umum, menunjukkan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Kristus. Seperti yang ditulis Paulus, aku menanam, Apolos menyiram. Shalom sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh senang kita dapat berjumpa kembali di dalam acara refleksi sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-54 di dalam serial pembahasan kitab Kisah Para Rasul dengan tema Pertobatan Apolos. Kita akan membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 24 hingga ayat yang ke-28. Saya akan bacakan untuk kita semuanya di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Pada waktu yang sama, seorang Yahudi bernama Apolos datang ke Efesus. Dia berasal dari kota Alexandria di Mesir. Apolos sudah banyak mempelajari kitab suci dan pandai sekali berbicara. Dia juga pernah diajar tentang jalan keselamatan melalui Raja Penyelamat. Dengan teliti dan semangat yang menyala-nyala, Apolos mengajar di rumah pertemuan orang Yahudi tentang Raja Penyelamat. Meskipun dia hanya mengetahui tentang pelayanan Yohanes Pembaptis. Priscilla dan Aquila hadir waktu Apolos mulai mengajar dengan berani di rumah pertemuan. Lalu mereka mengajak dia ke rumah mereka dan menjelaskan kepadanya lebih lengkap lagi tentang jalan keselamatan dari Allah. Sesudah itu, Apolos mau pergi ke provinsi Akaya. Saudara-saudari seiman di Efesus membantu dia dengan menulis surat pengantar, supaya seluruh jemaat di sana menerimanya dengan baik. Ketika Apolos tiba di sana, dia sangat menguatkan keyakinan orang-orang yang karena kebaikan hati Allah sudah percaya Yesus. Karena dalam perdebatan-perdebatan di depan umum, dengan hebatnya dia mengalahkan orang-orang Yahudi yang tidak percaya kepada Yesus. Dia membuktikan dari ayat-ayat kitab suci bahwa Yesus adalah Kristus yang sudah dijanjikan. Sampai semikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 24 hingga ayat yang ke-28. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Paulus meninggalkan Efesus dalam misinya yang kedua, Aquila dan Priscilla tetap tinggal di Efesus. Mereka menjadi tuan rumah sebuah gereja di rumah mereka. Aquila dan Priscilla bertanggung jawab untuk mengubah Apolos, seorang pria dengan bakat dan semangat yang besar sebelum pertobatannya yang sangat bersemangat melayani Tuhan, khususnya di Korintus. Pertobatan Apolos menawarkan satu atau dua pelajaran penting tentang bagaimana kita bisa lebih efektif dalam upaya penginjilan kita sendiri hari ini. Pertama-tama, mari kita pertimbangkan apa yang kita ketahui tentang Apolos. Latar belakangnya, dia adalah seorang Yahudi, lahir di Alexandria, ibu kota Mesir dari tahun 330 sebelum Masehi. Kota yang didirikan oleh Alexander Agung, pusat kebudayaan dan akademik Yunani yang luar biasa, berisi perpustakaan terbaik di dunia kuno. Populasi Yahudi berjumlah ratusan ribu. Kota itu menjadi pusat Yudaisme terpenting di luar kota Yerusalem. Para rabi Yahudi berkumpul di Alexandria untuk menghasilkan Septuaginta. Apolos terdidik dengan baik. Pada waktu yang sama, seorang Yahudi bernama Apolos datang ke Efesus. Dia berasal dari kota Alexandria di Mesir. Apolos sudah banyak mempelajari kitab suci dan pandai sekali berbicara.
seseorang yang telah belajar banyak tentang warisan intelektual suatu budaya, belajar dan berbudaya. Kemampuannya, dia seorang yang sangat perkasa, seorang yang kuat, kompeten dalam kitab suci, terutama di dalam Perjanjian Lama. Dia juga pernah diajar tentang jalan keselamatan melalui Raja Penyelamat atau melalui Yesus. Dengan teliti dan semangat yang menyala-nyala, Apolos mengajar di rumah pertemuan orang Yahudi tentang Raja Penyelamat, meskipun dia hanya mengetahui tentang pelayanan Yohanes Pembaptis. Pengetahuannya tentang Yesus waktu itu sangat terbatas. Mungkin hanya mengetahui kesaksian Yohanes tentang Yesus sebagai Mesias. Mirip dengan murid di Efesus yang pengetahuannya juga kurang. Dengan pengetahuan, kefasihan, dan antusiasme seperti itu, Apolos mulai berbicara dengan berani di sinagoge di Efesus. Ada dua orang yang turut mendengarkannya. Dia adalah sepasang suami istri, yakni Aquila dan Priscilla. Latar belakang mereka, Aquila dan Priscilla adalah suami istri orang Yahudi yang diusir dari Roma. Dengan mereka, Paulus tinggal di Korintus, bekerja sama sebagai pembuat tenda. Mereka juga bepergian dengan Paulus dari Korintus ke Efesus dan tinggal di sana. Lalu Aquila dan Priscilla ini menjadi tuan rumah sebuah gereja di rumah mereka di Efesus. Salam untuk kalian dari jemaat-jemaat Asia sini. Aquila dan Priscilla serta jemaat yang berkumpul di rumah mereka juga menyampaikan salam penuh kasih dalam Tuhan Yesus kepada kalian. 1 Korintus 16 ayat 19. Pada titik tertentu mereka mempertaruhkan hidup mereka untuk Paulus, sebagaimana yang Rasul Paulus catat di dalam Roma 16 ayat 3 sampai ayat yang keempat. Sampaikan salam saya kepada Priscilla dan Aquila, rekan pelayanan saya dalam Kristus Yesus. Keduanya pernah mempertaruhkan nyawa demi menyelamatkan hidup saya. Saya sangat berterima kasih kepada mereka. Bukan hanya saya, tetapi semua jemaat yang bukan Yahudi juga berterima kasih kepada mereka karena hal itu. Kemudian di Roma, mereka mengadakan gereja di rumah mereka, sebagaimana dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Roma 16 ayat yang kelima. Sampaikan juga salam saya kepada jemaat yang berkumpul di rumah mereka. Sampaikan salam saya kepada sahabat saya Epenetus yang terkasih. Dialah orang pertama di provinsi Asia yang menjadi pengikut Kristus. Disebutkan dalam surat terakhir Paulus, sesaat sebelum kematiannya di Efesus, yang dicatat di dalam 2 Timotius 4 ayat 19. Sampaikan salam saya kepada Priscilla dan Aquila, juga keluarga Onesiphorus. Metode mereka menghadiri sinagoge. Sebagai orang Yahudi, mereka akan memiliki hak istimewa itu. Mungkin seperti Paulus, mereka memanfaatkannya sebagai kesempatan penginjilan. Mereka mendengar Apolos berbicara dengan sangat fasih. Kita dapat menyimpulkan bahwa mereka mendengarkan dengan penuh rasa hormat, seperti orang Berea yang dengan pikiran adil, pikiran yang mulia mendengarkan Paulus. Lalu mereka mengajak dia ke rumah mereka dan menjelaskan kepadanya lebih lengkap lagi tentang jalan keselamatan dari Allah, menyiratkan bahwa pengetahuannya lebih akurat. Mereka berusaha untuk membangun apa yang sudah dia ketahui dengan kebenaran yang tidak dia ketahui. Aquila dan Priscilla berhasil membawa Apolos ke pemahaman yang lebih akurat tentang jalan Tuhan. Dengan pemahaman itu, orang Yahudi yang berpendidikan tinggi dan tekun dari Alexandria menjadi seorang pelayan yang sukses. Apolos sukses pelayanan di Korintus. Disahkan oleh saudara-saudara di Efesus, dia pergi ke Korintus. Dia sangat membantu mereka, orang-orang yang percaya, melalui kasih karunia. Apolos dengan keras menyangkal orang-orang Yahudi di depan umum, menunjukkan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Kristus. Seperti yang ditulis Paulus, aku menanam,
Apolos menyiram. Masalah di Korintus. Perpecahan karena golongan pengkhotbah melibatkan Apolos. Paulus mendiagnosis golongan pengkhotbah seperti itu sebagai kedagingan. Buktinya di antara kalian ada yang berkata, "Saya pengikut Paulus," dan ada yang lain berkata, "Saya pengikut Apolos." Ketika kalian berkata seperti itu, terbukti kalian masih dikuasai oleh naluri yang berdosa. 1 Korintus 3 ayat 4. Paulus sama sekali tidak menuduh Apolos sebagai penyebab masalah. Apolos adalah seorang penginjil dan rekan kerja yang melaluinya Tuhan bekerja. Paulus memasukkan Apolos dan Kefas ataupun Petrus sebagai pelayan gereja. Paulus memasukkan dirinya dengan Apolos sebagai contoh yang tidak boleh dibanggakan. Dia ingin Apolos pergi ke Korintus, tetapi Apolos tidak mau pada saat itu. Mereka yang mengidentifikasi diri mereka dengan golongan Apolos mungkin telah terpengaruh oleh kefasihan berbicara Apolos. Sebagai kesimpulan, Paulus kemudian menyebut Apolos dalam suratnya kepada Titus. Waktu Apolos dan ahli hukum Zenas sudah siap untuk pergi dari situ, saya minta jemaat membantu mereka sebaik mungkin supaya mereka bisa melanjutkan perjalanan tanpa kekurangan apapun. Beberapa orang berpikir Zenas dan Apolos mungkin adalah pembawa surat kepada Titus. Luther dan lainnya menafsirkan bahwa Apolos sebagai penulis surat Ibrani, tetapi tidak ada yang tahu. Apa yang diketahui adalah keberhasilan pertobatan Apolos oleh Aquila dan Priscilla. Metodologi siapa yang layak diteladani di dalam penginjilan? Mengakui iman dan pemahaman dari mereka yang kita coba ajarkan. Membangun iman mereka saat kita berusaha mengajari mereka jalan Tuhan dengan lebih akurat. Melakukannya secara pribadi bila memungkinkan sebagai teman, bukan sebagai musuh. Sudahkah Anda menjelaskan kepada orang lain jalan Tuhan dengan lebih akurat? Apakah Anda bersedia membiarkan orang lain menjelaskan kepada Anda jalan Tuhan dengan lebih akurat? Kita semua dapat belajar dari pertobatan Apolos. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya kita tetap mempunyai semangat yang menyala-nyala seperti Apolos untuk menjadi pekabar Injil maupun orang yang mendengarkan Injil. Kiranya setiap diri kita senantiasa penuh dengan roh hikmat untuk menjalani setiap detik kehidupan kita dengan berguna. Tuhan Yesus menyertai dan memberi kekuatan serta berkat kepada kita semuanya. Shalom.